buka SEM-nya, baru kita start, lalu kita start lagi. Nah ini kita start aja ulang. Nah sudah semuanya hijau, kita langsung saja Windows plus R, Windows dan R, lalu kita ketik CMD, lalu kita enter saja. Nah kita sudah masuk ke dalam sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Aprilia dari Program Studi Pendidikan Komputer Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pulau Warman dengan NIM 2405176015. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat database menggunakan aplikasi STEM dan Command Prompt. Saya memerintahkan cd c sum mysql bin. Nah, di sini maksudnya laptop saya atau user Lenovo ini akan mencarikan di mana saya menyimpan file STEM saya. Nah, karena saya menyimpannya di partisi C, maka saya mengetiknya C. Lalu ada MySQL root P. Nah, ini maksudnya saya akan masuk ke dalam MySQL tersebut dengan cara seperti ini. Nah, di sini kita perhatikan juga, di sini berbeda ya dengan yang atasnya, karena di sini saya sudah masuk ke dalam penyimpanan file saya. Ini terserah teman-teman mau memasukkan passwordnya apa, misalnya 123 dan seterusnya atau apapun itu, tetapi saya ingatkan kembali, enter password di sini itu sama seperti halnya dengan di Linux. Jadi kita tuh tidak bisa melihat apa yang kita masukkan. Nah, agar tidak membingungkan teman-teman, jadi gunakan saja enter. Jadi kita langsung enter dan itu sudah terhitung password. Langkah pertama yang kita lakukan adalah tentu melihatkan database. Nah, di sini teman-teman juga bisa untuk langsung membuat database, tetapi untuk meminimalisirkan ada database yang sama, jadi teman-teman bisa melihat dulu database yang sebelumnya. Ini ada database yang sangat banyak. Ini juga video yang saya buat ini sudah saya ketikkan semua hingga selesai, baru saya videokan. Nah, saya buat seperti itu untuk mempersingkat waktu dan meminimalisirkan adanya human error. Ini database-nya ada banyak kan. Saya ingin mendrop atau menghapus DB tanaman yang ada di sini. Tapi ternyata di sini error. Errornya kenapa? Ternyata saya itu lupa mengetikkan database-nya. Database baru nama database yang ada. Di sini sudah terlihat, di sini tidak ada lagi DB tanaman. Jadi saya buat lagi nih database dengan DB tanaman. Kenapa juga saya hapus yang sebelumnya? Itu karena di database yang itu banyak errornya. Jadi saya membuat baru dengan nama yang sama. Nah, agar sistemnya tidak error, jadi saya menghapus dulu yang sebelumnya. Nah, di sini saya buat lagi. Nah, kita perlu ingat nih, create database itu harus memasukkan database-nya tetap, walaupun ini tuh sudah menjadi nama database-nya. Jadi kita buatnya seperti ini. Nah, ini juga salah satu hal penting. Jadi DB itu walaupun singkatnya database, teman-teman itu tidak perlu memasukkan DB di setiap nama database kalian. Seperti ini. Di sini kan tidak ada DB-nya, tetapi tetap terhitungnya database. Jadi DB itu ya terserahnya teman-teman saja. Jadi contohnya itu seperti teman-teman ini mempunyai tugas dan ternyata tugasnya ini sudah di-approve atau diterima oleh seseorang yang menyuruh kita membuat tugasnya gitu. Kita tahu database lagi. Nah, di sini sudah ada database DB tanam. Selanjutnya, kita sebelum membuat tabelnya, kita harus use dulu. Use ini seperti terjemahannya, kita gunakan dulu DB tanaman tadi. Nah, di sini kan sebelum digunakan non kan, atau tidak ada. Nah, setelah kita gunakan database-nya, nah di sini ada DB tanaman. Baru kita bisa membuat tabel. Nah, di sini juga penjelasannya, nomor ini ya nomor, lalu int ini maksudnya integer, karena nomor itu kan angka. Nah, angka itu adalah integer. Lalu ada primary key, auto increment. Nah, maksudnya auto increment ini, jadi kita selama membuat atau memasukkan nilainya nanti, kita tidak perlu memasukkan nomornya satu per satu, tapi sudah secara otomatis ada gitu. Lalu di sini ada nama tanaman varchar 25. Nah, maksudnya varchar 25 ini adalah kita itu memberikan batasan. Nama tanaman itu tidak boleh lebih dari 25 kata atau 25 huruf. Maksudnya 25 huruf.
Di sini sama saja penjelasannya seperti yang sebelumnya. Nah, di sini ada yang agak sedikit berbeda, di mana manfaat tanaman di sini menggunakan teks. Mengapa menggunakan teks? Jadi, contohnya saja nih, satu tanaman itu memiliki banyak fungsi atau atau memiliki banyak manfaat. Nah, tidak mungkin kan kita sebagai yang membuat database ini mengira-ngira varchar-nya ini berapa kata gitu. Nah, agar kita itu tidak pusing, jadi kita tuh teks itu bebas sepanjang apapun data yang kamu masukkan itu tidak akan terpotong gitu. Nah, Nah, ini kan perintahnya dan ini sudah kita angkat saja sudah di-approve gitu kan, sudah di perintah yang kita masukkan ini sudah dijalankan gitu. Nah, kita tinggal text atau, melihat isi deskripsinya. Nah, field-nya di sini ada 5 yaitu nomor, nama tanaman, jenis tanaman, lokasi tanaman, dan manfaat tanaman. Ini juga type-nya ada di sini, ada di sini. Nah, ini ekstranya auto increment yaitu, secara otomatis. Selanjutnya di sini ada insert. Nah, insert ini kita akan memasukkan sebuah value atau sebuah nilai ke dalam nama tanaman, tabel tanaman tadi. Nah, tabel tanaman tadi kan terisinya ada 5 field, yaitu nomor, nama tanaman, jenis tanaman, lokasi tanaman, hingga manfaat tanaman. Nah, jadi kita juga membuatnya secara urutan dong. Nah, di sini kita kosongkan karena tadi kan ada auto increment, jadi nomornya terisi otomatis. Selanjutnya nama tanamannya yaitu pohon kelapa. Lalu jenis tanamannya ada kelapa dalam tol. Lalu lokasi tanamannya di Ekip Gunung Kelua. Lalu ini adalah eh, manfaat tanamannya. Nah, panjang kan seperti ini. Nah, kita langsung saja ke bawahnya. Nah, kita tampilkan nih tabel nama tanaman. Kita gunakan select from nama tanaman. Jadi ini kita memilih tabel mana yang kita gunakan. Nah, jika di dalam satu database itu ada 3 tabel, ya terserah kita mau pilih yang mana gitu. Karena database kita tadi itu masih satu tabel, ya kita tinggal masukin tabel yang tadi, yaitu nama tanaman. Nah, di sini memang tampilannya itu tidak rapi. Tidak rapi karena apa? Manfaat tanamannya ini terlalu banyak hingga tabelnya itu melebar. Melebarnya itu sangat lebar gitu. Jadi dia kesannya tidak rapi. Tetapi kalau kita zoom out seperti ini, ini bisa terlihat kan dari satu hingga ke ujung sana gitu. Nah, ini adalah human error-nya dari saya karena manfaat yang saya berikan itu terlalu banyak gitu. Nah, kita langsung saja. Nah, tetapi ada cara lain nih agar kita tuh tetap bisa melihat tanpa terlalu terganggu di dalam tabel ini. Nah, caranya itu kita menggunakan select. Nah, ini sebenarnya terserah aja, huruf besar atau huruf kecil itu nggak ngaruh, yang penting perintahnya itu jelas dan betul gitu. Jadi select from, kita nama tanaman, ini slice G. Nah, ini slice G-nya ini bagian sini memang ngaruh ya. Nah, di sini saya tampilkannya bukan dalam bentuk tabel tapi di dalam bentuk list. Kita bisa lihat, nah, sepanjang ini nih. Lalu kita lanjut lagi. Di sini saya ingin mengupdate isi dari tabel nama tanaman. Apa yang saya update? Nah, itu yang saya ingin perbarui yaitu di bagian lokasi tanamannya. Nah, lokasi tanamannya ini menjadi Jalan Muara Pahu. Nah, di sini di mana? Di mana saya ingin mengganti ini? Nah, yang ingin saya ganti itu pada nama tanaman yang pohon kelapa. Kita bisa lihat perbedaannya. Saya akan memperlihatkan yang di sini saja karena tidak terlalu membingungkan. Nah, sebelumnya di pohon kelapa ini lokasi tanamannya ada di Ekip Gunung Keluar. Nah, kita lihat di bagian bawah. Nah, di sini sudah berubah nih menjadi Jalan Muara Pahu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini saya ingin mengganti nama. Nah, kita rename, mengganti nama tabel yang sebelumnya nama tabelnya nama tanaman menjadi daftar tanaman. Nah, jika kita show table atau memperlihatkan tabel di dalam suatu database, jadinya daftar tanaman. Nah, perlu diingat lagi ya teman-teman, harus menambahkan S, walaupun tabel yang kita punya itu hanya satu, tetapi nanti kan bisa saja itu berubah menjadi ada 2 atau 3 atau seterusnya. Kita tetap menambahkan S karena itu lebih dari satu. Jadi saya menggunakan elder table untuk mengganti daftar tanaman menjadi
atau mengganti namanya menjadi nama tanaman lagi. Ini kan sebelumnya daftar tanaman. Nah, ini sudah terganti menjadi nama tanaman. Karena saya sedikit penasaran dengan yang human error yang sudah saya lakukan tadi, jadi saya membuat tabel baru. Nah, ini sama saja seperti sebelumnya, tetapi di sini ada perbedaan, di mana manfaatnya itu saya tuh bagi 3. Jadi ada manfaat pertama dengan varchar-nya 50, manfaat kedua varchar-nya 50, dan manfaat ketiga itu saya memberikannya itu teks, agar teman-teman bisa lihat gitu apa perbedaannya. Nah, ternyata di sini saya tuh errornya. Kenapa? Jelas, karena di sini saya double, harusnya di sini manfaat ketiga itu hanya berisi teks seperti ini, bukan varchar dan teks, karena itu seperti kita memasukkan dua perintah yang berlawanan. Kan varchar tadi kan kita memberikan batasan, sedangkan si teks ini tidak ada batasan, jadi kayak tidak menyatu atau tidak bersambungan dengan satu yang lain gitu. Ternyata yang perintah tadi sudah oke, sudah tidak ada salahnya lagi. Nah, kita lihat lagi tables. Nah, tablesnya menjadi 2. Ada tabel nama tanaman yang pertama tadi dan yang baru daftar tanaman. Nah, kita insert. Nah, ini saya memasukkannya hanya 1 agar kita tidak pusing lihatnya. Sama saja seperti sebelumnya, tetapi di bagian manfaat itu tadi, manfaatnya saya bagi jadi 3. Di sini saya ada error lagi nih, errornya kenapa? Ternyata field-nya itu tidak sama dengan field yang kita masukkan. Kan di sini manfaatnya underscore 3, tetapi di sini manfaatnya itu hanya manfaat 3. Nah, itu tuh bikin error. Nah, sudah saya perbaiki dan sudah di-approve, itu tidak ada yang salah gitu. Nah, kita lihat. Nah, ini agak saya jauhkan agar teman-teman bisa lihat. Nah, di sini perbedaannya varchar tadi, walaupun sepanjang ini yang saya masukin, manfaat 1 tadi, ini kan manfaat 1 nih, ada sepanjang ini. Tetapi karena saya varchar-nya hanya 50, maka dia hanya sampai ini, hanya sampai situ, yang lainnya terpotong gitu. Berbeda dengan ini, manfaat ketiga, manfaat 3 hingga sampai selesai, karena ya saya tadi tuh, perintahnya adalah teks. Nah, selanjutnya karena saya maunya di dalam database itu hanya ada 1 tabel, jadi saya menghapus tabel sebelumnya, yaitu menggunakan drop tabel daftar tadi. Nah, jadi saya memperlihatkan lagi tabel yang saya punya. Nah, tabelnya hanya ada 1 karena sudah saya. Nah, sekian cara saya membuat suatu database, walaupun sedikit agak berantakan, tetapi masih kita bisa improvisasi gitu, masih bisa diperlihatkan gitu. Jadi cara untuk saya mengakhirinya biasanya saya exit. Nah, ini agak salah ini. Ini karena tadi terlalu lama saya membuka SEM, jadi dia agak error. Jadi kita exit lagi sekali dan boom, dia terhapus gitu. Kita hapus. Nah, jangan lupa untuk mematikan stemnya, karena kalau dia tetap terus berjalan di latar belakang itu akan error gitu. Kita stop saja dan stop. Karena sudah tidak ada hijaunya, berarti dia sudah stop gitu atau sudah terhenti. Jadi sekian saja video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.